di antara dua pilihan. Kekecewaan yang dirasakan Saka benar-benar menyadarkan dirinya jika dia adalah seorang pria bodoh. Bahkan sebelum mengungkapkan perasaan pun, Stella sudah menolaknya lebih dulu. Sungguh, dia merasakan sebuah rasa kecewa yang sama seperti dulu. "Kau ini kenapa?" Saka menoleh ke samping dan dia mendapati Brans baru saja duduk di sampingnya. Saka meliriknya sekilas lalu kembali meneguk bir dari botolnya langsung. Dia sudah tidak peduli dengan gelas loki yang disediakan di sana. Dia hanya ingin melampiaskan amarah dan kekesalannya. "Aku sudah menyuruh Luna ke apartemenmu untuk menemui Nona Stella dan besok dia akan mulai bekerja. Aku tidak peduli." Brans mengurutkan keningnya. Dia menatap Saka yang kembali meneguk minuman bir. Melakukan benda itu persis seperti air mineral biasa. "Ada apa denganmu?" tanya Brans yang kebingungan. Masalahnya, tadi Saka masih terlihat baik-baik saja. Dia sangat antusias ketika membahas Stella. Tapi kali ini, dia malah terlihat tidak peduli sama seperti ucapan dia barusan. Saka menarik nafasnya dengan pelan lalu menatap Brans yang terus memperhatikannya. Entah bagaimana dia harus menjelaskan perasaannya saat ini. Tapi yang pasti dia benar-benar kecewa pada Stella. Wanita itu mengatakan dia tidak menyukai Saka di hadapannya sendiri. Sial, sebelum ini tidak ada seorang pun wanita yang berani menolaknya. Tapi Stella melakukannya. Seperti Saka adalah orang yang tidak berharga. "Saka, kau mau kemana?" tanya Brans ketika menyadari pria itu beranjak dari kursinya. "Hei!" Namun Saka justru mengabaikannya. Dia terus berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Brans yang kini kebingungan karena sikapnya yang aneh. "Dia itu kenapa sih? Seperti pria putus cinta saja," gumamnya dengan pelan. Namun tiba-tiba Saka kembali dengan seorang wanita berpakaian seksi yang memeluk pinggulnya dari samping. "Loh," Brans terkejut saat mendapati pria itu sudah berjalan menuju sofa di arah utara bar yang berada cukup jauh dari lantai dansa. Brans berdiri hendak menyusul mereka yang sudah duduk di sofa, dan wanita itu kembali mengambil bir kemudian diberikan pada Saka. Astaga, bukankah pria itu sudah ingin berubah? Tapi kenapa sekarang dia justru kembali bersama seorang wanita? Bukankah dia mengatakan jika Stella sudah cukup untuknya? Dasar pria labil, cicit Brans dengan pelan, lalu menghampiri mereka. "Ayo sayang, habiskan minumanmu. Setelah ini kita nikmati malam yang panjang," ucap wanita itu lalu membuka satu persatu kancing di meja putih Saka. Hingga terlihat kulit dadanya yang bidang. Jari lentik wanita itu meraba permukaan dada Saka. Kakinya disilangkan, membiarkan Saka melihat kulit palanya yang putih dan mulus. "Tuan Saka, Anda memang tampan sekali," ucap wanita itu dan terus meraba rahang tegak Saka. Sementara dia sibuk meneguk minumannya. Ini sedikit mereda kepalanya yang cukup rumit. Bahkan sekarang dia berharap bisa melupakan kejadian baru saja dia alami. Kelopak mata Saka terbuka. Dia melihat seorang wanita bergelanyut manja di sampingnya, memeluk lengan kokoh milik pria itu dengan penuh rasa bangga. "Bagaimana? Kita ke kamar sekarang?" tanya wanita itu yang masih setia dengan posisi semula. "Saya akan berikan servis yang terbaik untuk Anda." Dia menatap wajahnya dan menatap Saka yang ternyata sedang memandangi dia tanpa henti, bahkan tidak berkedip sedikit pun. "Apa Anda menginginkanku, Tuan? Sampai Anda tidak berhenti menatap saya seperti ini?" tanya wanita itu yang terlihat bahagia karena berhasil menggandeng Saka malam ini. Sebab beberapa pasang mata sudah mengarah pada mereka, sementara Saka masih tidak melepaskan pandangannya dari wanita itu. Bahkan sekarang jari panjangnya terulur menyentuh pipi wanita itu, mengusap dengan pelan dan bergerak turun ke arah bibir yang berlapis lipstik merah terang itu. "Stella," gumamnya dengan pelan, bahkan terdengar jelas di telinga wanita itu. "Siapa Stella?" "Saya bukan Stella, Tuan. Saya Alice." Wanita itu tampak kesal. Ini adalah kali kedua dia dan Saka bertemu setelah malam yang mereka lalui waktu itu. Tapi kenapa malah menyebut Stella? Siapapun wanita yang bernama Stella itu, dia tidak akan peduli. Yang terpenting sekarang, dia harus menghabiskan malam yang panjang bersama Saka. Pria ini adalah pundi-pundi dolar bagi para wanita yang pernah satu ranjang dengannya. Dan kali ini merupakan sebuah kesempatan, jadi dia tidak akan menolaknya. "Tuan," wanita itu meraba paha Saka yang masih terbalut celana kantornya, lalu naik hingga ke bagian perut, berusaha untuk membangkitkan hasrat Saka. Namun detik kemudian deheman yang berasal dari arah samping menghentikan gerakan wanita itu. Dia mendongak dan menatap Brans berdiri di sana. "Maaf Nona, jika mengganggu Anda," ucap pria itu lalu meraih tangan Saka. "Saya bawa dia pulang dulu." Wanita itu tercengang. Dia menatap Brans yang sudah memapah tubuh Saka untuk berdiri dan bersiap untuk pergi dari sana. "Tuan, mau dibawa kemana?" tanyanya yang sudah terlihat geram. Baru saja ingin mendapatkan uang, ladang dolarnya sudah dibawa pergi. "Istrinya sudah menunggu di rumah, Nona. Anda tidak mau kan diamuk oleh wanita Tuan Saka?" "Hah? Istri?
Alice tercengang. Sejak kapan Saka menikah? Bukankah dulu pria itu sendiri mengatakan jika dia tidak mempercayai sebuah pernikahan? Lalu kenapa mendadak muncul sebutan istri? Sial, kalau itu benar-benar terjadi, maka ladang uangnya tidak akan ada lagi. Sedangkan Branch bersusah payah mengangkat tubuh Saka dan membantunya untuk masuk ke dalam mobil. Sudah tua, tapi tetap saja menyusahkan, gumam Branch dengan kesal. Kalau bukan karena pria ini teman sekaligus atasannya, mungkin dia sudah lemparkan dia ke laut. Dia memasangkan sabuk pengaman, meski Saka tampaknya kesusahan untuk menyadarkan diri. Terlalu banyak minuman yang dihabiskan ditambah yang diberikan oleh wanita tadi. Stella. Branch terdiam sebentar. Dia berdiri di luar mobil dan memandangi Saka yang mengumam nama Stella. Jadi ini karena Nona Stella. Pria itu menggelengkan kepala. Dia tidak menyangka jika pria ini bisa sinting karena wanita. Padahal dulu Saka sendiri yang mengatakan jika dia tidak akan menjatuhkan hati pada wanita manapun. Dasar labil, ucapnya kemudian dan menutup pintu mobil. Branch melajukan mobil, meninggalkan area parkir bar. Dia harus menyadari jika seorang pria itu bisa berubah karena sebuah alasan. Dan sekarang hal itu benar-benar terjadi pada Saka. Pria yang dia kenal dengan keras kepala, brengsek, dan tidak pernah merasa puas, kini berubah hanya karena satu wanita. Melihat Saka seperti ini, dia malah semakin tidak tega. Sepertinya dia memang harus melakukan sesuatu untuk mereka. Sedangkan Stella masih tetap begitu panik menunggu kabar dan kedatangan Saka. Sampai detik ini panggilannya tidak kunjung mendapat balasan dan tidak ada respon dari pesannya. Tiba-tiba terdengar suara dentingan dari arah pintu yang menandakan adanya orang masuk. Stella yang masih menunggu dengan cemas langsung berdiri dari duduknya. Dia berharap kali ini Saka yang pulang. Dan benar saja, dia mendapati Branch yang muncul dari balik pintu dengan Saka yang berada di sampingnya. Lebih tepatnya dia memapah pria itu yang terlihat teler dan setengah sadar. "Tuan," gumam Stella dengan panik dan langsung menghampiri mereka. "Branch, Tuan Saka kenapa?" tanyanya dan membantu Branch memapah pria itu. "Bantu saya membawanya ke kamar, Nona," ucap Branch yang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menuntun Saka. Setelah menganggukkan kepala, bersama-sama memapah Saka menuju kamar. Mereka membaringkan tubuh pria itu di atas kasur. "Astaga, kenapa badannya berat sekali?" gumam Branch sambil memegang pinggulnya yang terasa pegal. Sementara Stella, buru-buru dia melepaskan sepatunya. Dia menarik selimut dan menutupi tubuh pria itu. Dari apa yang dilakukan oleh Stella, Branch perhatikannya dengan sesama. Sebenarnya mereka berdua ini memiliki perasaan yang sama. Hanya saja ada batasan antara mereka, batasan dalam pikiran mereka yang merasa sama-sama tidak akan bisa menerima. Stella dengan ketidakpantasannya dan Saka dengan ketakutannya. "Nona," panggil Branch yang langsung menghentikan gerakan Stella merapikan selimut. "Boleh kita bicara sebentar?" Stella terdiam sebentar. Dia menatap pria itu yang tampaknya ingin menyampaikan hal penting. Pada akhirnya Stella menganggukkan kepalanya dan mengikuti Branch keluar dari kamar. Mereka duduk di kursi pantry. Stella meletakkan secangkir kopi panas di atas meja, tepat di hadapan pria itu. "Silakan diminum tuh." "Jangan panggil saya Tuan, Saka akan marah nanti." Setelah mengulum senyumannya, dia mengangguk lalu menarik kursi dan duduk di hadapan Branch. Sedangkan pria itu menyesap kopinya yang terasa nikmat di tenggorokan. "Ada apa, Branch?" tanya Stella dengan hati-hati, berharap pria ini tidak menyampaikan sesuatu yang membuat hatinya kacau. Branch menarik nafasnya lalu meletakkan kopi kembali di tempat semula dan menatap Stella. Saka sudah pernah menceritakan tentang hidupnya, tentang keluarganya, dan masalah pribadinya. Stella menganggukkan kepala, meski tidak secara detail, tapi dia mengetahuinya. Branch mengangguk. "Apa Anda menyukai Saka?" Stella kembali terdiam. Dia mendapatkan pertanyaan yang sama seperti tadi, bertanya mengenai perasaan. Dia sendiri tidak mengerti, harus mengartikan seperti apa perasaannya. Tapi dia hanya takut ketidaksetaraan antara mereka kelak menimbulkan sebuah masalah. "Nona," saya tersentak kaget mendengar suara Branch. Dia menggelengkan kepala dan menatap pria itu. "Kenapa bertanya seperti itu?" tanyanya yang masih berusaha untuk tetap tenang. Branch menarik nafas. Dia kembali menyesap kopi. Sialnya, ini sangat nikmat. Pantas saja Saka menyukai Stella. Tampaknya wanita ini sangat pintar dalam urusan dapur. Saya hanya memastikan apa perasaan Saka terbalas atau tidak. Mendengar ucapan Branch, Stella terdiam. Dia berusaha mencerna perkataan pria itu yang sepertinya memiliki arti. Berbalas atau tidak, itu artinya Saka menyukai dirinya. "Ya, seperti isi pemikiran Anda, Nona. Saka menyukai Anda." Tiba-tiba Stella merasakan debaran di jantungnya. Dia bahkan sampai mengepalkan tangan dengan erat, berusaha untuk mengendalikan diri. Saka menyukainya. Menyukai dirinya atau tubuhnya. Mungkin Anda belum ingin mengakui perasaan Anda. Atau mungkin Anda tidak menyukai Saka.
Tapi pikirkanlah malam ini, sebelum besok sesuatu yang lebih buruk terjadi. Maksudmu? Tanya Stella yang tidak paham. Hal buruk seperti apa? Kenapa ini terkesan seperti ancaman yang sangat menyeramkan? Namun Brans tidak menjelaskan. Dia malah tersenyum kecil sampai membuat kebingungan itu semakin besar di kepalanya. Jujur pada perasaan Anda, Nona. Besok Anda akan tahu maksud dari ucapan saya. Jantung Stella semakin berdebar tidak karuan. Dia benar-benar panik dan juga takut. Ancaman ini tampaknya tidak main-main. Saya tidak sedang beri ancaman, Nona. Jika memang Anda tidak nyaman berada di samping Saka, saya akan bantu Anda untuk lepas darinya. Tapi jika Anda mencintai dia, saya akan lakukan sebaliknya. Membiarkan Saka tersiksa seperti ini membuat Brans tidak tega. Maka sekarang dia beri dua pilihan untuk Stella, lepas atau bertahan dengan pria bernama Andra Saka itu. And I pray, I believe in the better days.